ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Fish Line dari Laut Cina Selatan. Ingat, ingat, ingat sekali lagi, akan saya lawan. Cina mengutuk Indonesia karena tak pandang bulu melibat siapapun yang ganggu Natuna Utara. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia selalu keras menjaga kedaulatannya termasuk di Natuna Utara, dan Cina harus paham itu. Karena layaknya Cina di Xinjiang, Indonesia tak mau kedaulatannya di Natuna Utara dirongrong bangsa asing. Dan Indonesia berhak dan sah menggunakan sumber daya miliknya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman Cina. Masalah Cina mengklaim Natuna Utara memang menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Apalagi kehadiran pangkalan militer Cina di Fairy Cross Reef. Fairy Cross Reef cuma berjarak 700 km dari Natuna. Perahnya Cina bisa menempatkan pembom nuklir Xian Hanam di Fairy Cross. Jarak jangkau Hanam bisa mencapai 3.000 km lebih. Itu baru radius tempurnya, belum ditambah dengan rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CC-100 dengan radius tembak 1.500 km. Jika ditembakkan, rudal tersebut bisa menjangkau Kalimantan, Sumatera, dan pesisir utara Jawa. Pangkalan militer Cina di Fairy Cross ini pasti menjadi perhatian militer Indonesia. Kapabilitas militer Cina di sana patut dijadikan perhatian utama, karena bila perang meletus, Beijing akan menjadikan Fairy Cross sebagai basis operasi depan. Belum cukup di Fairy, Cina menggodok pembangunan pangkalan militer di Timor Leste. Bila Fairy itu mengancam Asia Tenggara di Timor Leste untuk membungkam Australia. Dalam lingkup rantai pulau pertama, ada negara kecil yang sangat mencolok yang mungkin menjadi pilihan lokasi pangkalan militer Cina di luar negeri. Negara ini adalah Timor Timur. Secara geografis, Timor Leste terletak di zona transisi antara Asia dan Oseania, antara Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara rantai pulau pertama dan Pasifik Barat. Bebersahu.com pada 9 Oktober 2018 lalu. Apalagi Cina ialah negara pendukung dan pertama kali yang mengakui kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Secara historis, Cina sangat mendukung gerakan kemerdekaan Timor Timur dan merupakan yang pertama mengakui kemerdekaan Timor Timur, memperoleh hubungan kedua negara berkembang pesat dalam hal kerjasama politik dan ekonomi. Selain pemeliharaan ketertiban dalam negeri oleh polisi penjaga perdamaian, kekuatan Maritim Timur Lorosai yang sangat terbatas hampir seluruhnya bergantung pada peralatan Cina, sehingga Timur Lorosai seharusnya tidak keberatan dengan pengerahan pasukan militer Cina. Namun Timur Lorosai tentu harus memperhitungkan reaksi Amerika Serikat dan Australia, ungkap Sahu.com pada 2018 lalu. Bila di Timor Leste gagal, Cina saat ini membidik Kepulauan Solomon untuk pangkalan militer selanjutnya. Perlu diketahui bila Kepulauan Solomon menghadap langsung ke Australia, memberikan Cina kesempatan menyerang Darwin secara langsung. Dikutip dari solomon.gov.sb, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengiyakan fakta pertahanan dengan Cina. Kedua pemimpin atau Cina dan Solomon mencapai konsensus penting tentang cetak biru untuk hubungan bilateral, tulis solomon.gov.sb. Sementara itu, Dubes Cina untuk Solomon, Li Ming, mengaku negaranya akan komitmen dengan fakta pertahanan ini. Saya sangat menghargai komitmen kuat pemerintah Kepulauan Solomon dan dukungan kuat dari orang-orang SI pada prinsip satu Cina. Kami berdua adalah negara berkembang, kami berbagi minyak. Kami berbagi banyak kepentingan bersama dan bahasa yang sama, kata Duta Besar Li Ming dikutip dari solomon.gov.sb. Respon Australia mengenai hal ini bisa diprediksi, koalisi AUKUS akan disiagakan. Australia saat ini mengubah pandangan militer mereka ke Solomon karena kesepakatan dengan Cina. Padahal Solomon sebelumnya sudah meminta agar negaranya ikut mendapat payung militer dari Australia, namun Canberra menolak. Alhasil Solomon beradang dan memilih akrab saja dengan Cina. Australia ternyata juga mempertimbangkan opsi invasi militer ke Solomon. Hal itu bisa dilakukan agar kekuatan Cina di sana segera ditebas sebelum membesar. Opsi berbahaya ini akan terlaksana bila AS dan Inggris mendukungnya. Cina memang sedang banyak lawan karena klaim Nendes lainnya. Sebelum kisruh di Solomon, Cina sudah berhadapan dengan Indonesia di Natuna Utara. Analis Asia Tenggara dari Australian Strategis Policy, Huang Litu melihat Indonesia hati-hati dalam menyikapi situasi di Natuna Utara. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif,
tentang bagaimana Kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna. Ujarnya dikutip dari Radio Free Asia beberapa waktu lalu. Penempatan militer Indonesia di Natuna juga harus sesuai porsi, apalagi yang dilawan ialah Cina. Maka pengamat dari Australia Aaron Connelly menjelaskan tak akan cukup bagi Indonesia jika cuma menempatkan F-16 di Natuna. Kelihatannya seperti unjuk kekuatan atau Indonesia, tapi tidak ada gunanya. Jelas Connelly dikutip dari Sina.com pada 2 April 2016 lalu. Karena F-16 sama sekali tak membuat Cina takut kepada Indonesia, Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja, menakut-nakuti Cina, katanya. Untuk itulah langkah Indonesia membeli Rafale dan F-15 Eagle II tepat bila ingin mengawal Natuna Utara dari ancaman Cina. Penguatan militer Indonesia di Natuna rupanya disorot oleh Cina. Pada Juni 2016 lalu misalnya, media Cina world.huangqiu.com melaporkan Indonesia menyalahgunakan kekuatannya untuk menembak nelayan Cina di Natuna Utara. Insiden penyalahgunaan kekuatan Angkatan Laut Indonesia menembak nelayan Cina di perairan Kepulauan Natuna belum mereda, lapornya saat itu. Cina mengutuk Indonesia memang tak pandang bulu bagi siapapun yang mengganggunya di Natuna Utara. Baik Cina dan negara lainnya yang mengganggu kedaulatannya, Indonesia bersiap melibasnya. Indonesia menembaki kapal penangkap ikan Cina di Kepulauan Natuna atau Juni 2016 lalu. Pada pertengahan bulan ini, melukai 1 nelayan Cina dan menahan 7 lainnya. Cina mengutuk penggunaan kekuatan secara tidak pandang bulu di Indonesia, jelas world.huangqiu.com. Intinya Indonesia ingin menyampaikan pesan tegas kepada Cina bahwa Natuna Utara miliknya dan siapapun jangan mengganggunya. Karena layaknya Cina di Xinjiang, Indonesia tak mau kedaulatannya di Natuna Utara dirongrong bangsa asing. Dan Indonesia berhadansa menggunakan sumber daya miliknya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman Cina. Masalah Cina mengklaim Natuna Utara memang menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Apalagi kehadiran pangkalan militer Cina di Fairy Cross Reef. Fairy Cross Reef cuma berjarak 700 km dari Natuna. Perahnya Cina bisa menempatkan pembom nuklir Xi'an H6 di Fairy Cross. Jarak jangkau H6 bisa mencapai 3.000 km lebih. Cina mengutuk Indonesia karena tak pandang bulu melibat siapapun yang ganggu Natuna Utara. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia selalu keras menjaga kedaulatannya termasuk di Natuna Utara dan Cina harus paham itu. Karena layaknya Cina di Xinjiang, Indonesia tak mau kedaulatannya di Natuna Utara dirongrong bangsa asing. Dan Indonesia berhadansa menggunakan sumber daya miliknya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman Cina. Masalah Cina mengklaim Natuna Utara memang menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Apalagi kehadiran pangkalan militer Cina di Fairy Cross Reef. Fairy Cross Reef cuma berjarak 700 km dari Natuna. Perahnya Cina bisa menempatkan pembom nuklir Xi'an H6 di Fairy Cross. Jarak jangkau H6 bisa mencapai 3.000 km lebih. Itu baru radius tempurnya, belum ditambah dengan rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CC-100 dengan radius tembak 1.500 km. Jika ditembakkan rudal tersebut bisa menjangkau Kalimantan, Sumatera, dan pesisir utara Jawa. Pangkalan militer Cina di Fairy Cross ini pasti menjadi perhatian militer Indonesia. Kapabilitas militer Cina di sana patut dijadikan perhatian utama, karena bila perang meletus, Beijing akan menjadikan Fairy Cross sebagai basis operasi depan. Belum cukup di Fairy, Cina menggodok pembangunan pangkalan militer di Timor Leste. Bila Fairy itu mengancam Asia Tenggara di Timor Leste untuk membungkam Australia. Dalam lingkup rantai pulau pertama ada negara kecil yang sangat mencolok yang mungkin menjadi pilihan lokasi pangkalan militer Cina di luar negeri. Negara ini adalah Timor Timur. Secara geografis, Timor Leste terletak di zona transisi antara Asia dan Oseania, antara Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara rantai pulau pertama dan Pasifik Barat. Bebersahu.com pada 9 Oktober 2018 lalu. Apalagi Cina ialah negara pendukung dan pertama kali yang mengakui kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Secara historis, Cina sangat mendukung gerakan kemerdekaan Timor Timur dan merupakan yang pertama mengakui kemerdekaan Timor Timur, memperoleh hubungan kedua negara berkembang pesat dalam hal kerjasama politik dan ekonomi. Selain pemeliharaan ketertiban dalam negeri oleh polisi penjaga perdamaian, kekuatan Maritim Timur Lorosai yang sangat terbatas hampir seluruhnya bergantung pada peralatan Cina, sehingga Timur Lorosai seharusnya tidak keberatan dengan pengerahan pasukan militer Cina. Namun Timur Lorosai tentu harus memperhitungkan reaksi Amerika Serikat dan Australia, ungkap Sahu.com pada 2018 lalu. Bila di Timor Leste gagal, Cina saat ini membidik Kepulauan Solomon untuk pangkalan militer selanjutnya. Perlu diketahui bila Kepulauan Solomon menghadap langsung ke Australia, memberikan Cina kesempatan menyerang Darwin secara langsung. Dikutip dari solomon.gov.sb, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogafar mengiyakan fakta pertahanan dengan Cina.
Kedua pemimpin atau China dan Solomon mencapai konsensus penting tentang cetak biru untuk hubungan bilateral, tulis solomon.gov.sb. Sementara itu, Dubes China utus Solomon, Li Ming, mengaku negaranya akan komitmen dengan fakta pertahanan ini. Saya sangat menghargai komitmen kuat pemerintah Kepulauan Solomon dan dukungan kuat dari orang-orang SI pada prinsip satu China. Kami berdua adalah negara berkembang, kami berbagi minyak. Kami berbagi banyak kepentingan bersama dan bahasa yang sama, kata Duta Besar Li Ming dikutip dari solomon.gov.sb. Respon Australia mengenai hal ini bisa diprediksi, koalisi AUKUS akan disiagakan. Australia saat ini mengubah pandangan militer mereka ke Solomon karena kesepakatan dengan China. Padahal Solomon sebelumnya sudah meminta agar negaranya ikut mendapat payung militer dari Australia, namun Canberra menolak. Alhasil Solomon beradang dan memilih akrab saja dengan China. Australia ternyata juga mempertimbangkan opsi invasi militer ke Solomon. Hal itu bisa dilakukan agar kekuatan China di sana segera ditebas sebelum membesar. Opsi berbahaya ini akan terlaksana bila AS dan Inggris mendukungnya. China memang sedang banyak lawan karena klaim Menendez lainnya. Sebelum kisruh di Solomon, China sudah berhadapan dengan Indonesia di Natuna Utara. Analis Asia Tenggara dari Australian Strategis Policy, Huang Litu, melihat Indonesia hati-hati dalam menyikapi situasi di Natuna Utara. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan China, yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna. Ujarnya dikutip dari Radio Free Asia beberapa waktu lalu. Penempatan militer Indonesia di Natuna juga harus sesuai porsi, apalagi yang dilawan ialah China. Maka pengamat dari Australia Aaron Connelly menjelaskan tak akan cukup bagi Indonesia jikalau cuma menempatkan F-16 di Natuna. Kelihatannya seperti unjuk kekuatan atau Indonesia, tapi tidak ada gunanya. Jelas Connelly dikutip dari Sina.com pada 2 April 2016 lalu. Karena F-16 sama sekali tak membuat China takut kepada Indonesia, Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja, menakut-nakuti China, katanya. Untuk itulah langkah Indonesia membeli Rafale dan F-15 Eagle 2 tepat bila ingin mengawal Natuna Utara dari ancaman China. Penguatan militer Indonesia di Natuna rupanya disorot oleh China. Pada Juni 2016 lalu misalnya, media China world.huangqiu.com melaporkan Indonesia menyalahgunakan kekuatannya untuk menembak nelayan China di Natuna Utara. Insiden penyalahgunaan kekuatan Angkatan Laut Indonesia menembak nelayan China di perairan Kepulauan Natuna belum mereda, lapornya saat itu. China mengutuk Indonesia memang tak pandang bulu bagi siapapun yang mengganggunya di Natuna Utara. Baik China dan negara lainnya yang mengganggu kedaulatannya, Indonesia bersiap melibasnya. Indonesia menembaki kapal penangkap ikan China di Kepulauan Natuna atau Juni 2016 lalu. Pada pertengahan bulan ini, melukai 1 nelayan China dan menahan 7 lainnya. China mengutuk penggunaan kekuatan secara tidak pandang bulu di Indonesia, jelas world.huangqiu.com. Intinya Indonesia ingin menyampaikan pesan tegas kepada China bahwa Natuna Utara miliknya dan siapapun jangan mengganggunya. Karena layaknya China di Xinjiang, Indonesia tak mau kedaulatannya di Natuna Utara dirongrong bangsa asing. Dan Indonesia berhadansa menggunakan sumber daya miliknya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman China. Masalah China mengklaim Natuna Utara memang menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Apalagi kehadiran pangkalan militer China di Fairy Cross Reef. Fairy Cross Reef cuma berjarak 700 km dari Natuna. Perahnya China bisa menempatkan pembom nuklir Xian Hanam di Fairy Cross. Jarak jangkau Hanam bisa mencapai 3.000 km lebih.